Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai update market crypto, teman-teman, di mana Bitcoin mulai kembali lagi mengalami kenaikan. Di sini kita bisa lihat Bitcoin ada sedikit pumping karena adanya data inflasi US yang baru keluar. Nah, kita akan bahas mengenai skenario-skenario yang ada di dalam market juga dan analisa lanjutan dari video kita yang sebelumnya juga, teman-teman. Ya, dimana kita sempat bahas mengenai market mengalami penurunan dan memang benar. Lalu saat ini udah mulai recovery. Jadi apakah ini adalah recovery yang sebenarnya gitu ya, apakah akan bertahan atau tidak. Nah, jadi kalau misalnya kalian suka video ini, pastinya jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe juga teman-teman. Dan ya, thank you all for your support. Kita langsung masuk dulu aja ke dalam intronya terlebih dahulu ya. Oke, ya kita coba lihat keadaan market di mana rata-rata mengalami kenaikan, bahkan XRP ini naiknya cukup signifikan teman-teman ya. XRP ini naik dikarenakan mungkin reaksi pada saat nanti akan Trump waktu mau dilantik di hari Senin depan nanti gitu ya, karena kan salah satunya SEC, head SEC-nya Gary Gensler itu akan turun, jadi mungkin udah ada reaksi terlebih dahulu, reaksi positif. Tapi kita bisa lihat sebenarnya yang mengalami kenaikan paling positif itu adalah crypto AI agents, yang akan kita bahas lebih dalam juga teman-teman. Tapi rata-rata ini udah mulai recovery. Beberapa crypto pun naik sekitar 7%, 8%-an. Jadi cukup lumayan. Dan ya, masih ada beberapa yang turun tapi nggak terlalu banyak lah. Secara Fear and Greed Index kita masih di area greed sebenarnya ya. Jadi bahkan kita belum menyentuh area fear juga. Kemarin sampai netral aja gitu ya. Tapi ini mengukur lebih ke arah ke Bitcoinnya aja sih gitu ya. Nggak terlalu ke altcoins. Kalau teman-teman lihat di Fear and Greed Index untuk di website ini. Nah, yang mengalami kenaikan paling signifikan adalah crypto AI agents. Ya, kalian bisa lihat dalam 24 jam terakhir, AI agents ini mungkin jangan di sini ya, karena masih kecil market cap-nya. Tapi AI agents itu mengalami kenaikan cukup signifikan. Bahkan ada yang puluhan persen atau bahkan ratusan persen. Ya, seperti AI XBT ini udah naik 111% kalau teman-teman lihat dari kemarin. Gitu ya. Griffin juga mengalami kenaikan cukup signifikan, lalu ada beberapa kripto lainnya juga yang bisa diperhatikan. Jadi overall sebenarnya AI agents masih memimpin dalam secara price actionnya, performanya juga mereka recovery-nya cukup cepat juga. Jadi masih menjadi sektor to watch juga gitu ya. Kalau kalian yang belum nonton AI agents, feel free untuk watch. Kita ada bahas di sini crypto AI agents deep dive gitu ya. Nah, sekarang kita bahas mengenai the big momennya, yaitu adalah di big newsnya gitu ya, di CPI. Nah, dimana kita bisa lihat dari sini core CPI itu mengalami penurunan. Mungkin kita jangan ngomongin core CPI atau CPI. CPI itu apa sih? CPI itu adalah Consumer Price Index ya. Consumer Price Index itu mengukur inflasi teman-teman ya. Jadi kita akan mengukur inflasi CPI dan core CPI. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya bedanya apa? Bedanya adalah core CPI ini mengukur barang-barang intinya aja gitu. Jadi yang barang-barang inti. Sedangkan CPI ini lebih banyak basket of goods-nya gitu, barang-barang yang dimasukkan ke dalam indeksnya gitu. Jadi kalau kita lihat untuk CPI-nya sendiri itu overall sesuai ekspektasi 2,9 ke 2,9, 0,4 ke 0,4 ya. Tapi core CPI-nya justru softer ya. Ekspektasi 0,3 malah 0,2. Lalu di sini 3,3 malah 3,2. Jadi memang di sini indikasinya apa? Indikasinya bahwa inflasi melemah technically karena core CPI-nya juga melemah. Jadi makanya reaksi market cukup positif juga gitu ya. Nah, lalu kita lihat dari sini. Ya, ini kalau kata Mas Ducher dia juga bilang overall good untuk markets juga karena nggak ada hot prints atau CPI yang nggak under control. Nah, tapi kita bisa lihat lebih dalam lagi sebenarnya teman-teman. Kalau kita lihat yang terjadi gitu ya, kenapa core CPI ini mengalami penurunan tapi CPI nggak mengalami penurunan? Kalau kita lihat lebih dalam lagi gitu ya, ini kan ada core CPI yang akan fokusnya lebih ke di goods sama di services. Tapi kalau di headline CPI ada food dan energy gitu ya, atau CPI biasanya. Nah, kalau kita lihat di headline CPI yang sebenarnya mengalami kenaikan cukup signifikan adalah kalau kita lihat di bulan Desember itu adalah energi gitu ya. Memang harga energi itu cukup mengalami kenaikan yang pesat gitu. Tapi kalian harus aware juga bahwa sebenarnya US sendiri nggak bisa
ambil kontrol energi, karena energi itu kan global, international markets, bisa dikatakan seperti itu gitu. Nah, lalu apa yang terjadi gitu ya, kembali lagi CPI ini akan berpengaruh terhadap keputusan The Fed, teman-teman ya. Kalau kita lihat seperti ini, karena CPI-nya mengalami penurunan gitu ya, kemungkinan menurut saya ini nggak akan terlalu change atau perubahan untuk keputusan The Fed di akhir bulan ini, di mana 97% pun masih berkata bahwa pause atau tidak mengalami kenaikan ya, di kisaran 4,25% sampai 4,5% secara untuk suku bunga di Amerika gitu. Nah, tapi kita akan lihat kalau misalnya CPI masih bisa mengalami penurunan, mungkin nanti di bulan untuk yang bulan ini, Januari, bulan Februari, itu mungkin kalau misalnya hasilnya softer, itu justru akan meningkatkan probabilitas untuk The Fed bisa cut suku bunga di next FOMC, which is di bulan Maret gitu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya sentimen positif kalau berdasarkan makro gitu ya, mungkin akan terjadi justru di bulan Maret, bukan di bulan Januari gitu, karena ada kemungkinan The Fed bisa cut suku bunganya gitu ya. Nah, lalu kita lihat juga, nah ini ada berita news lagi lah, SEC sue Elon Musk gitu ya, ini karena security valuation dan lain-lain, before Gary Gensler is set to resign ya. Akan menjadi big news. Nanti ini saya akan buat satu video lagi teman-teman khusus untuk mengenai Trump ya, dimana Trump akan dilantik. Dan selain Trump dilantik juga, Gary Gensler ini akan resign atau akan menurunkan, ya turun dari jabatannya, itu akan diganti teman-teman. Jadi mungkin itu akan berdampak positif terhadap market. Tapi let's see ya, secara medium term kalau menurut saya itu akan lebih positif. Untuk short term ya, pada saat hari hanya itu akan susah ditebak gitu ya. Dan kita akan membahas beberapa policy dari Trump juga gitu ya. Nah, overall ini jadi memang SEC lagi ya, bisa dikatakan ya selama ini juga mereka pada saat menuntut ya proyek-proyek kripto karena nggak terlalu mendalam gitu ya secara alasannya. Nah, mungkin kita lebih baik membahas mengenai teknikal dari Bitcoin ya secara khususnya. Nah, ini harus diperhatikan apakah ini scam pump atau enggak teman-teman ya. Kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan itu di tangan teman-teman semua. Nah, kita mungkin lihat di time frame 4 jam kali ya. Nah, ini saya ada share outlook juga, ini untuk di Laba Lab, tapi ini saya akan share juga untuk teman-teman semua mengenai outlook dari Bitcoin sendiri gitu ya. Nah, untuk overview mungkin kita lihat dari liquidation heatmap terlebih dahulu, dimana saya udah sempat bahas juga bahkan di komunitas ya, community. Jadi kalau misalnya kalian yang belum join community, feel free untuk join. Saya sempat bahas Bitcoin akan menyentuh angka 98.000. Ini kalau nggak salah tadi sore gitu ya. Kenapa? Karena ini very strong liquidation, harga likuidasi di area ini gitu, dan memang ke-hit ya, dan saat ini udah menembus gitu. Jadi kalau kita lihat secara short term ya, karena ini di time frame 3 hari nggak terlalu banyak perubahan gitu ya, tapi di bawah ini ya cukup banyak lah liquidationnya gitu, tapi masih hijau, belum kuning. Kalau kuning pekat seperti ini bisa dikatakan ini udah menjadi magnet lah. Nah, sekarang kita bahas mengenai Bitcoin. Oke. Nah, kalau kita lihat untuk Bitcoin sendiri, mungkin teman-teman kita lihat ini dulu. Nah, kita lihat ya, kemarin kita sempat tapi beberapa video yang lalu, kalau kita track back sedikit, kita udah sempat bahas bahwa potensi Bitcoin untuk swap ke area sini. Kenapa? Alasannya adalah karena di sini menjadi area support, tapi di sini ada liquidity yang belum ke tap, untap liquidity bisa kita katakan. Makanya ada potensial dia sweep ke sini, dan itu terjadi. Ya, jadi bisa dikatakan kita call quote on quote bottom, tapi ya apakah ini bottom atau enggak belum ada yang tahu gitu ya, kecuali mungkin Bitcoin bisa naik bahkan menembus area 102.000. Nah, saat ini Bitcoin mencoba untuk menembus area 99 ribuan ya, tapi kita lihat di garis kuning ini sebenarnya ini akan menjadi cukup resistance yang cukup kuat gitu. Jadi kalian perhatikan aja apakah ini Bitcoin bisa tembus atau enggak gitu ya. Nah, satu hal yang kita bisa lihat juga kalau misalnya kita lihat dari term teknikalnya gitu ya teman-teman, di sini ada area imbalance atau ada gap juga, atau bisa dikatakan fair value gap sebenarnya di area kisaran ini gitu ya, yang dari saya sempat bahas gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, technically Bitcoin saat ini testing area tersebut gitu, ini persis di area middle line ya. Jadi bisa dikatakan juga sebenarnya ini menjadi potensi resistance juga teman-teman ya. Dan ya mungkin orang-orang ini cukup positif terhadap hasil dari CPI,
Makanya kenaikannya juga lumayan, sekitar 2,9% gitu ya. Tapi ini US market baru buka. Jadi kalau menurut saya pribadi, walaupun market naik, masih ada potensi sebenarnya untuk kita koreksi dulu gitu ya. Koreksinya ke area berapa? Nah, ada beberapa area level yang saya perhatikan. Yang pertama adalah area kisaran 95.000. Ya, ini straight up di sini. Kalian bisa perhatikan aja. Kalau misalnya terjadi di sini, ya ini play dari ya karena ini di area resistance lah bisa dikatakan. Atau ya mungkin bisa ke area 93.000. Nah, awalnya saya melihat kalau CPI nggak bagus, ini belum tentu bottom 89.000 gitu ya. Kalau kita lihat time frame 4 jam, kalau hasilnya kurang begitu bagus, mungkin area 89.000 belum tentu bottom. Tapi kalau kita lihat dengan kondisi saat ini gitu ya, ya ada potensi sebenarnya ini menjadi bottom sementara lah untuk market gitu. Jadi ya bisa kita katakan mungkin market bisa bergerak seperti ini ke bawah. Ya, possibly testing area 93.000 ini akan cukup shake the market lagi gitu ya kalau misalnya hal ini terjadi. Tapi ya kalian tahu lah, market itu memainkan emosi participants-nya gitu ya. Kita sebagai retail investor juga kadang suka dimainkan secara emosinya, teman-teman. Jadi kalian bisa perhatikan ini, kecuali area box area kisar 97.000 nih hold menjadi support. Jadi kalau misalnya area 97.000 nih jebol ya, anggapan area ini turun, ya kemungkinan kita akan testing mungkin area 95, tapi saya lebih optimis mungkin bisa ke 93 gitu. Jadi bisa perhatikan ini ke area kisaran ini ya, karena di sini ada imbalance juga. Nah, tapi ya ini satu skenario ya, biar turun. Nah, satu skenario lagi yang bisa dilihat adalah ketika area ini bisa hold, teman-teman. Mungkin Bitcoin nggak breakout dari resistance-nya, tapi kalau misalnya area ini yang terjadi adalah market consolidate seperti ini gitu ya, ini justru akan cukup bullish kalau menurut saya gitu ya. Karena misalnya seperti ini nih, akan cukup bullish kalau misalnya hal tersebut terjadi, karena dia udah break di sini, konsolidasi seperti ini ya, potensi ya untuk mungkin mengalami kenaikan lagi itu ada gitu. Dan kalian harus perhatikan sebenarnya the big event benar-benar besarnya itu nanti akan di tanggal 20 Januari. Nah, ini yang akan saya perhatikan baik-baik gitu ya. Dan kondisi market pada saat weekend itu akan cukup penting juga, karena akan menentukan kondisi market pada saat hari Senin gitu. Bisa jadi pelantikan Trump itu menjadi turning point gitu ya. Let's say kalau misalnya market turun di sini pada saat pelantikan Trump, itu mungkin orang-orang akan menjadi bullish gitu, karena Trump dilantik jadi presiden sebagai kripto presiden pertama mungkin untuk US gitu ya, bukan untuk kripto, karena kan ada si Nayib Bukele El Salvador gitu ya. Jadi ya mungkin akan menjadi turning point untuk naik ke atas gitu kalau memang Bitcoin drop ya. Tapi kalau misalnya ternyata dia konsolidasi di atas ini, ya mungkin price akan sedikit dip. Tapi ya overall menurut saya reaksi seharusnya positif. Tapi nanti kita akan lihat aja lebih dalam mendekati hari H-nya gitu ya. Overall mungkin ini dulu aja untuk update sedikit mengenai update market crypto, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian suka video ini, beberapa berita mengenai CPI, makro gitu ya, jangan lupa untuk share videonya, likes biar kita semangat buat videonya, dan see you all in next video. Bye bye.